Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'd. Awalan hayabina nahmadullaha wa nashkuruhu jalla thana'uh fahuwa mun'imun alaina asbagun ni'am hatta la yusiha ayyuman kana. Fahuwa mufaddilun alaina bi jami'il fadail hatta namtaza fil alam ala kainin man kana wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatan wa salaman ala nabiyina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Qablahu awalan aqdamu ismi yakni Fahriyo Muhammad wa jalastu fil fasli awal C al-aqidatu wal falsafatul Islam. Kuntu huna uridu an ajra bi amalil imtihan linis di sana wa hiya qiraatu qissatu rasul bil maudu ghazwatul Mu'tah. Tayyib, isma'u jayyidan. Ghazwatul Mu'tah kanat hadhil ghazwatu fi sanati saminati ba'dal hijrati wa mu'tatul lati tusamma bismiha hadhil ghazwatu qaryatun sagiratun fi aqsa shimali jaziratil arabi ala hududi syami. Kana Rasulu sallallahu alaihi wasallam qad ba'asa bi risalati ilal harisil gosani malikil gosasinati yada'uhu fiha ilal islam ma'a hadis sahabati wa yuda'il harisi binil amir al-azdi radhiyallahu anhu. Wa kana al-gosasinatu khadi'ina lirumi alladzina kanu yahtaluna syama wa yusaitiruna alaihi wa yarawna anfusahum aqwiya'a wa ashaba sultana bikuwatin sadatihim arumu wa sultanihim lidzalika qatalu hamila risalati wa sakharu bi rasulil karimi sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu wa kana dzalika udwanan sorihan alal muslimina wa ihanatun lahum tastahaqqu radda wal qisasu. Wa min jihatin ukhra kanal awanu qad ana litathhiril jaziratil arabiyyati min baqaya syirki wal musyrikin a'daul islami ba'dama tamma tathiruha minal yahudi. Fa'ada Rasulu sallallahu alaihi wasallam jaishan minal mujahidina kiwamuhu salasatu alafin muqatilin yakhrujuna liqitalil gosasinati wa huwa adadun kabirun bin nisbati lidaulatil islami fi dzalikal hini wa huwa indalla ala syai'in fa innama yadullu ala fadahatil jurmil ladzi irtakabahul gosasinatu bi qatslihi lima ba'usi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama yadullu ala azmil muhimmatil lati kanat mulqatan ala atikin dalikal jaishu. Wali awwali marratin lam yu'ayyinir rasulu sallallahu alaihi wasallam qaidan au amiran wahidan lil jaishi bal ainun salasah Zaidu bin Harisah fa in qatala au usiba fa Ja'far bin Abi Thalib fa in qatala fa Abdullah bin Rawahah. Wa ka'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yash'uru bi annahum sayaqtuluna fil ma'rakah ala ragmi min annahu lam yakun ya'lamu bimadda quwwatil jaishil lazi sayuwajihunahu walal hasyudal hailatal lati hasyadaha lahumul a'da'u. Summa taharraka jaisul muslimina wasara jaisul muslimina nahwa shimalil jaziratil arabiyyati mustahdifan al-hududa ma'asyami haisu mulkul gosasinati. Wa ma anna wasala jaisul muslimina ila Mu'tah hatta fuji al-mujahiduna bi annahum sayuwajihuna jaishan kabiran la yaqillu adada junudihi mi'atai alfin ba'dahum minarumi wa ba'dahum minal gosasinati wa ba'dahum minal qabailil arabiyyatil lati ma zalat ala syarkiha billahi wa tu'adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madza yaf'aluna
al-amru jiddun khatirun. Innaha bihadza syakli satakunu harban ghairu mutakafiatin. Salah satu alafin yuwajihuna mi'atai alfin. La syakka an khawda gomari harbin kahadhihi nau'un minal mukhatirati wal mujazifati. Rahu yatasyawaruna wa yatadabbaruna minhum man qala nab'asu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyursila lana madadan aw ya'muruna bi syai'in akharin. Wa minhum man tasarrabal ya'sa ila nafsihi wa aradal insihaba. Illa anna Abdullah bin Rawaha dzalikal mujahidul ladzi yatamanna syahadata jihadan fi sabilillah. Soha fihim qailan ya qaumin wallahi innal lati takrahuna lahiyal lati kharajtum tatlubuna wa ma nuqatilun nasa bi'adadin wala itadin wala bikuwatin aw bikasratin ma nuqatiluhum illa bihadzal dinil ladzi akramna bihillah. Fantalaku ila ihdal husnayain an-nasru aw syahadatu. Faqala an-nas sidku wallahi ibnu Rawaha. Suma istashhadu Zaid wa Ja'far wa Abdullah bin Rawaha. Wantalaku yashukkuna sufufa a'daihim wa yuqatilunahum bibasalatin hatta istashhada hamilu rayati wa qaiduhum Zaid bin Harisah. Fastalama rayata Ja'far bin Abi Thalib wa raha yuqatilu bibasalatin munqati'atan naziri hatta qata'at yaminihi allati yumsiku biha rayata fa amsaka rayata bishimalihi wa raha yuqatilu bibasalatin faqata'at hiyal ukhra fahtadunna rayata ba'didaihi wa rafa'ha aliyan hatta ja'athu darbatan qawiyatan syaqathu nisfaini wastashhadu fa asabahu Allahu bijanahaini yatiru bihima haitsu yasha'u fil jannati. Wa min yaumiha wa huwa yusamma Ja'farut Tayyari au Ja'faru Dzul Janahaini. Thumma rafa'a rayata ba'dahu Abdullah bin Rawaha wa qatala bi syaja'atin hatta istashhada wa saqatat ar-rayata min yadihi. Faltaqataha ahadul muslimina asy-syuja'ani wa yuda'i Tsabit bin Akram wa qala ya ma'syaral muslimin ittafaqu ala rajulin minkum yahmilu rayata faqalu lahu anta faqala ma ana bifa'ilin hunaka ma huwa akfa'un minni fattafaqun nasu ala Khalid bin Walid. Khalid bin Walid Saifullah al-Maslul yahmilu rayah. Fahamala Khalid bin Walid ar-rayata wa qatala qitalan syadidan hatta inkasarat fi yadihi tis'atu suyufin min syiddatil qitali wa huwa yumsiku sayfan ba'da akhar yuqatilu bihi ruma wa yunawishuhum hatta akbala lailu fakana bimasabatin fatratin lirahati wa i'adatin tartibi sufufi. Wa fakkara Khalid bin Walid kaifa yuwajihu hadhil jumu'al hashidata wa sar'ani ma adraka bi abqariyatihi wa maharatihil askariyati. Annal istimrara fil qitali ala hadzal nahwi sayuaddi ila fana'i jaishil muslimina kullihi. Lidzalika qarrara an yansahiba minal ma'rakati walakinna duna ayyush iral a'da'a bidofin mauqifihi fa'ada tanzimal jaisi bihaisu yuhi li a'da'ihi bi anna wujuhan jadidatan indammat li jaisil muslimina wa anna madadan idafiyan qad ja'ahum faja'ala muqaddimatal jaisi tansahibu wa yahillu mahalluha muakhiratahu wa ja'ala maimanatal jaisi tusbihu maisiratahu wa maisiratuhu tusbihu hiya maimanatuhu summa ja'alal jaisu kulluhu yansahibu ilal wara'i
ruwaidan wa ja'alal muakhiratu tuhaddisu gibaron hailan hatta la yara ruma muakhiratul jaisi au hududuhun nihaiyati wala yuqaddiruna adadul muslimina amamuhum biddabati summa asdara awamirahu li jaisil muslimina bi alla yaltahimu mubasyaratan ma'a jaisil adwi qadral mustata'i wa innama yunawishuhu faqat hatta yalhaqqa bihi akbaru qadrum minal khasairi wa qad najahat hadhil khuttatu wa tukabbadul aduwa khasaira fadihatan wan kasyafat ba'da farqal aduwi wa farat min sahatil qitali ba'dama ra'at bisalatil muqatilina al muslimina wa adamun khawfihim minal qatli awil istishhadi fil ma'rakati wastata'a Khalid bin Walid bihadza syakli an yansahiba minal ma'rakati bi adnal khasairil mumkinah fi dzatil waqtil ladzi hadasa fihi dzalika kana Jibrilu alaihi salam qad jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu ma hadasa fa akhbara bihil muslimina qailan akhadha rayata Zaidun fa usiba thumma akhadhaha Ja'far fa usiba thumma akhadhaha Ibnu Rawaha fa usiba thumma akhadhaha Saifun min suyufillahi hatta fatahallahu alaihim wa kanat ainahu sallallahu alaihi wasallam tazrifani walamma raja'a jaisul muslimina ilal madinati qabalahumus sibyanu wahum yaquluna lahum ya furar farartum minal ma'rakati fanahahumur rasul sallallahu alaihi wasallam qailan lahum bal humul quraru insyaallah wa qad admara Khalid bin Walid aw Saifullah al-maslul kama qad samahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika fi nafsihi wa zalla yatahayyanul fursata wa yatashawwaqu lil liqa'i rumi liyusra'uhum wa yas'aru li nafsihi walil islami wa hadza ma tahaqqaqa bil fi'li ibana fathi syami fi ahdi Abi Bakr Siddiq wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Alhamdulillah. Tayyib. Wal an insyaallah sautarjimu hadhil qissah ila lugatil Indonesia. Baik, insyaallah setelah ini saya akan terjemahkan cerita ini ke dalam bahasa Indonesia. Sebentar. Baik. Pertempuran atau peperangan Mu'tah. Pertempuran ini terjadi pada tahun ke-8 setelah Hijriah. Mu'tah atau yang biasa kita sebut itu dinamakan ini karena tempat perangnya ini ada di sebuah desa kecil di ujung utara Jazirah Arab di dekat perbatasan negara Syam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengirim pesan kepada Al-Haris Al-Ghasani atau Raja Ghosan yang ketika itu memimpin daerah Romawi ketika itu, mengundangnya untuk masuk Islam dengan salah satu sahabatnya bernama Al-Haris bin Umair Al-Azdi. Semoga Allah meridhoi dengan dia. Ghosan ini tunduk pada Romawi yang menduduki perbatasan Syam itu dan mengendalikannya. Dan mereka melihat diri mereka sebagai kuat dan sahabat sultan dengan kekuatan tuan mereka yaitu Romawi. Karena mereka saling dekat dengan Romawi, jadi si Raja Ghosan ini bisa disebut bersahabat dengan daerah Romawi di sana dan otoritas mereka. Oleh karena itu, mereka membunuh pembawa risalah. Mereka membunuh sahabat Nabi yang diperintahkan untuk mengirim pesan ke Raja Ghosan itu. Siapa? Al-Haris yaitu Al-Haris bin Umar Al-Azdi. Malik atau pemimpin dari Ghosan ini membunuh Al-Haris bin Umar Al-Azdi. Ya. Mereka membunuh pembawa risalah dan mengolok-olok Rasulullah SAW yang mengutusnya. Ini adalah agresi langsung terhadap Muslim dan penghinaan
terhadap mereka yang pantas mendapat tanggapan dan pembalasan. Di sisi lain, waktunya telah tiba untuk memurnikan Jazirah Arab dari sisa-sisa kemusyrikan dan musyrik musuh-musuh Islam setelah dibersihkan dari orang-orang Yahudi. Kemudian utusan Allah, semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian, menyiapkan pasukan mujahidin yang terdiri dari 3.000 pejuang yang akan keluar untuk memerangi Ghassan, ya, daerah Syam, perbatasan Syam. Jumlah yang besar untuk negara Islam pada saat itu, karena biasanya Nabi ketika perang itu hanya membawa 2.000 atau 1.000 bahkan, atau 300. Ketika perang pertama kali itu, perang Badar, melawan kaum musyrikin 313. Dan jika itu menunjukkan sesuatu, itu tidak menunjukkan kebesaran tempat suci yang dilakukan oleh Ghassan dengan membunuh utusan Rasulullah. Semoga ini juga menunjukkan kebesaran tugas yang harus dilakukan, ditempatkan pada tentara itu. Untuk pertama kalinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat seorang panglima atau amir tunggal untuk tentara, melainkan menunjuk 3 orang, yaitu Zaid bin Haritsah. Jika dia terbunuh atau terluka, maka terpilihlah Ja'far bin Abi Thalib. Dan apabila dia juga terbunuh dan terluka, maka penggantinya adalah Abdullah bin Rawaha. Seolah-olah Rasulullah SAW merasa bahwa mereka akan terbunuh dalam pertempuran meskipun dia tidak tahu sejauh mana kekuatan tentara yang akan dihadapi. Nah, musuh telah dikerahkan kepada mereka, dan segera setelah tentara muslim mencapai Mu'tah, Mujahidin terkejut. Para pejuang muslim ketika itu terkejut bahwa mereka akan menghadapi pasukan besar yang tentaranya tidak kurang dari 200.000. Tidak lebih dari 200.000. Beberapa dari mereka dari Romawi, kemudian gabungan dari Ghassan yang tadi dijelaskan bahwasanya daerah wilayah Ghassan dan daerah Romawi itu bersahabat. Jadi ketika ada yang bermusuhan atau ingin mengajak perang, maka mereka bersatu. Dan juga ada beberapa dari mereka suku-suku Arab yang masih menyekutukan Tuhan dan bermusuh dengan Rasulullah SAW. Apa yang mereka lakukan? Masalah ini sangat berbahaya. Ini akan menjadi perang yang tidak seimbang. 3.000 akan menghadapi 200.000. Tidak ada keraguan bahwa berperang seperti ini adalah semacam resiko. Mereka mulai berkonsultasi dan merenungkan. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa kami mengirim utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengirimi kami bantuan atau memerintahkan kami untuk melakukan sesuatu yang lain. Dan beberapa dari mereka melihat keputusan dan ingin mundur. Akan tetapi Abdullah bin Rawaha, mujahid yang ingin mati syahid karena Allah, berteriak kepada mereka, mengatakan, wahai manusia, demi Allah, orang yang kamu benci itu adalah yang mestinya kamu ketemuin, gitu. Kecuali agama ini yang Allah telah memuliakan kita. Maka mereka pergi ke salah satu dari 2 perbuatan baik, kemenangan atau mati syahid. Dan orang-orang berkata, itu benar, demi Allah itu benar. Apa yang dikatakan oleh putra Rawaha atau kita sebut Abdullah bin Rawaha. Kemudian kesyahidan Ja'far dan Abdullah bin Rawaha. Dan berangkatlah untuk membagi barisan musuh mereka dan melawan mereka dengan gagah berani, sampai pembawa bendera dan pemimpin mereka Zaid bin Haritsah menjadi syahid. Ini adalah orang yang pertama yang dipilih oleh Nabi. Apa yang dikatakan Nabi, apabila Zaid bin Haritsah meninggal, mati terbunuh atau terluka, maka digantilah ke Ja'far bin Abu Thalib. Ke dalam pahaku dan dia mengangkat tinggi-tingginya sampai dia mendapat pukulan keras. Zaid bin Haritsah ke dalam dia mengangkatnya tinggi-tinggi sampai dia mendapat pukulan keras 2 bagian dan dia mati syahid. Maka Allah menghadiahinya dengan 2 sayap. Ini Ja'far ke dalam pahaku dan dia mengangkatnya tinggi-tinggi sampai dia mendapat pukulan keras 2 bagian dan dia mati syahid. Maka Allah menghadiahinya dengan 2 sayap yang dengannya dia terbang kemanapun dia mau di surga. Sejak hari itu dia dipanggil dengan Ja'far al-Tayyar atau Ja'far Dzul Janain, atau yang bisa diartikan Ja'far 2 sayap. Kemudian Abdullah bin Rawaha mengangkat panji itu dan berperang dengan gagah berani sampai dia syahid dan panji itu jatuh dari tangannya. Maka salah seorang muslim pemberani bernama Sabit bin Akram mengambilnya dan berkata, wahai kaum muslimin, sepakatilah seorang laki-laki di antara mereka yang akan membawa panji-panji Islam atau bendera Islam yang ketika itu dipegang oleh
tiga panglima yang tadi telah dipilih oleh Rasulullah, yaitu Zaid bin Haritsah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, dan yang terakhir Abdullah bin Rawah, yang semuanya mati syahid ketika perang ini. Mereka berkata, para orang-orang di sekitar itu berkata, maksudnya kamu itu ditunjuk kepada Said bin Akram. Okay. Tapi Said bin Akram berkata, apa yang saya lakukan? Ada seseorang yang lebih berkualitas dari saya. Kemudian orang-orang di sekitar itu, atau kaum muslimin yang ketika lagi berperang itu, langsung menunjuk Khalid bin Walid sebagai pemegang panji seterus dari tiga panglima yang telah gugur tadi. Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus, membawa panji itu. Khalid bin Walid membawa panji itu, dan dia bertempur dengan sengit hingga 9 pedang patah di tangannya. Karena intensitas pertempuran itu, Khalid bin Walid berpikir bagaimana bisa menghadapi masa ini, dan segera menyadari dengan kejeniusan dan keterampilan militernya bahwa terus berjuang dengan cara ini akan menyebabkan pemusnahan seluruh tentara muslim. Jadi dia memutuskan untuk mundur dari pertempuran, tetapi tanpa musuh merasakan kelemahan posisinya. Jadi dia mengatur ulang tentara sedemikian rupa untuk memberitahu musuh-musuhnya bahwa wajah-wajah baru telah bergabung tentara muslim, dan bahwa persediaan tambahan telah datang kepada mereka. Jadi dia membuat bagaimana depan tentara mundur dan menggantinya dengan bagian belakangnya, dan dia membuat kanan tentara, ya ibarat kata kayak dia yang fasilitator. Dia mengarahkan ke kanan dan ke kiri dan seterusnya. Dia pokoknya gimana caranya biar terlihat ada pasukan yang baru, padahal itu pasukannya yang tadi aja, cuman ganti posisi. Yang tadi di kanan jadi ke kiri, yang tadi di kiri jadi di kanan, yang tadi di depan jadi ke belakang, jadi belakang jadi ke depan. Seperti itu. Sangat cerdik Khalid bin Walid itu. Dan kemudian membuat bagian belakang menghasilkan debu besar, sehingga orang Romawi tidak melihat bagian belakang tentara atau batas terakhirnya, dan tidak memperkirakan jumlah pasti muslim di depan mereka. Kemudian dia mengeluarkan perintah kepada tentara muslim untuk tidak terlibat langsung dengan tentara musuh sebanyak mungkin, tetapi hanya melakukan pertempuran kecil dengannya, sehingga menimbulkan kerugian sebesar mungkin padanya. Rencana ini berhasil, dan musuh mengalami kerugian besar, dan beberapa divisi musuh terekspos dan melarikan diri dari medan perang. Setelah mereka melihat keberanian para pejuang muslim dan kurangnya rasa takut mereka terbunuh atau mati syahid dalam pertempuran. Dengan cara ini, Khalid bin Walid dapat mundur dari pertempuran dengan kerugian minim. Pada saat yang sama ketika ini terjadi, Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah dan mengatakan kepadanya apa yang telah terjadi. Dia memberitahu kaum muslim tentang hal itu, mengatakan Zaid mengambil panji dan terluka. Lalu kemudian Ja'far mengambilnya juga, tetapi dan terluka lalu terbunuh. Lalu Ibnu Rawaha mengambilnya dan terluka. Lalu pedang-pedang Allah, siapa pedang-pedang Allah? Yaitu Khalid bin Walid. Mengambilnya sampai Allah menaklukkannya. Matanya siapa? Matanya sang Nabi menangis. Dan ketika tentara muslim kembali ke Madinah, anak laki-laki itu bertemu dengan mereka saat mereka berkata kepada mereka, oh keputusan, kamu melarikan diri dari pertempuran. Maka Rasulullah melarang mereka untuk sholat orang kulit hitam dengan mengatakan kepada mereka, sebaliknya mereka adalah orang-orang yang mengulang-ulang. Insya Allah. Khalid bin Walid berpikir, atau kita biasa sebut pedang Allah, Saifullah. Ya, nama ini yang sebut ini langsung dari Allah. Yang terurai seolah-olah Nabi telah merupakannya sembah mata. Ini sebenarnya dicapai selama melakukan suriah pada era Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Jadi mungkin di zaman Nabi ketika itu belum terlaksanakan pembebasan kota Ghosan ini di zaman Nabi. Tapi alhamdulillahnya pada zaman kekhalifahan Abu Bakar dan kekhalifahan Umar bin Khattab, di zaman itulah alhamdulillah daerah Ghosan, bahkan daerah seluruh Syam ya bisa terekspos ke sana. Baik. Wal'an sa'ashrahu ma ta'allamna madian bilogatil Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan materi-materi pelajaran yang telah dilalui beberapa minggu kemarin atau yang telah kita bahas sebelum masa UTS ini dengan menggunakan bahasa Indonesia, pastinya biar yang belum paham bisa jadi lebih paham. Dan sebelumnya, atas saran yang disampaikan oleh dosen kita,
yaitu untuk mendapatkan contoh-contoh dari kaidah-kaidah yang telah kita pelajari sebelumnya itu harus dari teks soal ini atau teks bacaan yang ini. Cuman nggak terlalu banyak, mungkin bisa lah saya akan mencoba membuat contoh dari kaidah-kaidah itu yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan sih nggak keluar dari koridor kaidah gitu. Yang penting sesuai dengan kaidah, apa yang kita pelajari dan apa yang kita dapat, hanya contohnya saja yang berbeda. Baik. Mohon maaf. Pertama yang akan dibahas yaitu kaidah mubtada wa khabar. Mubtada wa khabar itu ada 3 macam, ada 3 jenis, yaitu mufrad, musanna, dan jamak. Kalau mufrad itu ya gimana kita mengikuti dari kalimat mubtadanya. Ya. Kalau misalnya penjelasannya itu ya lebih detailnya, al-mubtada ismun marfu'un fi awalil jumlah. Ismun atau sebuah nama, entah itu orang atau ya pokoknya ismun. Kan ismun ada 3 kan? Ada fa'il lah segala macam, dan mungkin itu hanya sekedarin aja. Ismun marfu'un fi awalil jumlah. Kata benda atau kata benda yang ada di awal jumlah, yang ada di awal kalimat, yang ada di awal kata. Wal khabar ismun marfu'un yakunu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Dia sama ismun marfu'un yang diakhiri dengan kalimat harokat dhammah atau kita sebut biasa dhammah di akhir kalimat, yaitu setelah ada mubtada dulu kemudian ada khabar yang untuk menjadikan sebuah kalimat yang sempurna. Misalnya contoh gini. Ya mungkin saya yang tadi dapat di sini yaitu qaryatun shagiratun. Qaryatun kata benda. Shagiratun itu adalah kata sifat. Kata sifat yang menunjukkan dari suatu benda ini, dari suatu benda mubtada ini. Qaryatun itu desa. Shagiratun kecil. Kecil maksudnya ini sifat dari sebuah desa ini, desa yang kecil. Nah, itu untuk contoh dari kalimat mubtada wa khabar dari bagian yang mufrad. Untuk yang musanna gimana? Tinggal mengikuti mubtadanya. Apabila mubtadanya musanna, berarti khabarnya juga ikut dengan musanna. Apabila mubtadanya jamak, berarti khabarnya juga jamak. Contoh, yang tadi kan misalnya contoh dari mufrad, ya kan? Qaryatun shagiratun itu yang mufrad. Untuk yang musanna, qaryatani shagiratani. Nah, 2 desa yang kecil. 2 desa yang kecil. Untuk yang jamak atau lebih, 3 atau lebih, berarti kan qaryatun qura. Berarti qura shagoirun. Qura shagoirun. Nah, berarti desa-desa yang kecil. Nah, tinggal mengikuti gimana mubtadanya. Apabila mubtadanya lebih dari 3, 4, 5 atau 2, nah begitu juga khabarnya mengikuti apa yang diikutkan, apa yang dimulai daripada mubtada. Yang tadi dimana dijelaskan dari kaidahnya, mubtada ismun marfu'un fi awalil jumlah wal khabar ismun marfu'un fi akhiril jumlah ma'al mubtada. Oke. Kemudian penjelasan yang kedua yaitu mengenai kaidah fa'il dan maf'ul. Fa'il dan maf'ul atau ismun terbagi menjadi 3. Nah, terbagi menjadi 3 yaitu mufrad, musanna dan jamak. Nah, apa sih bedanya mufrad, musanna dan jamak? Nah, untuk kalau mufrad ya gini aja. Kalau mufrad itu madalla ala syai'in wahid. Madalla ala syai'in wahid. Sesuatu yang hanya cuma satu. Madalla ala syai'in wahid yang satu. Berarti tunggal. Nggak lebih dari 2, nggak lebih dari 3. Misalnya begitu. Contoh. Ta'ibal amilu. Ta'ibal amilu. Ta'iba yat'ab. Artinya capek. Al-amil pekerja. Pekerja itu capek. Cuman satu aja. Ta'ibal amilu. Ta'ibal amilu. Pekerja. Satu pekerja yang capek. Artinya begitu. Kalau musanna madalla ala isnen.
madalla ala isnain, atau yang bisa disebut ya yang lebih dari satu atau dua sebenarnya. Musanna artinya dua. Contoh apa ya? Taibal amilani. Dua pekerja yang lelah, dua pekerja yang capek. Kita sebutnya dengan capek aja, biar lebih bahasanya nggak terlalu baku banget lah. Taibal amilani, dua pekerja yang lelah, yang capek. Itu untuk musanna. Tadi amilun amilani. Amilun itu mufrad, amilani itu musanna. Kemudian jamak. Jamak itu madalla ala aksar minal isnen. Madalla ala aksar minas naini. Oh, maaf, madalla ala aksar minas naini, yang sesuatu lebih dari 2, 3 ataupun 4 atau seterusnya. Nah, dan jama ini terbagi menjadi 3. Ada jam'u taksir, ada jam'u mudzakkar salim, ada jam'u muannas salim. Kok bisa ada 3? Nah, di sini ada perbedaan dari tiga perbedaan itu. Yang pertama, jam'u taksir. Jam'u taksir itu yang apabila kan kalau jama yang tadi kita sebutin yang lebih dari 2 kan. Nah, yang kosakatanya hurufnya nggak ada perubahan kecuali emang dari kaidah dari 2. Misalnya musanna, nah, itu kan ada kaidahnya biziyadati alif wa nun au ya wa nun. Nah, kalau misalnya 2 emang tuh dalam kaidahnya ada penambahan. Misalnya yang tadi biziyadati alif wa nun au ya wa nun. Contoh amilani, la-nya ada huruf alif. Amilani dan diakhiri dengan huruf nun. Itu 2. Nah, kalau misalnya jamak itu nggak ada kaidah, ketika dia ada perubahan itu dibagi lagi menjadi jam'u taksir, jam'u mudzakkar salim atau jam'u muannas salim. Yang tadi sebutin jam'u taksir itu nggak ada perubahan dari asal kalimat katanya. Gitu. Nggak ada perubahan. Gitu. Misalnya hadara rijalu, arijal, rojulun, rojulani, rijalun. Nah, itu nggak ada penambahan huruf waw untuk mudzakkar atau alif dan ta huruf muannas, nggak ada. Gitu. Itu jam'u taksir. Jadi nggak ada perubahan. Gitu. Nggak ada penambahan, hanya sesuai dengan hanya ada sesuatu yang membedakan karena dia sebuah jamak. Gitu. Terus yang kedua, jam'u mudzakkar salim. Jam'u mudzakkar salim ini ya bisa disebut gimana ya? Oke, mungkin bahasa Arabnya madalla ala syai'in, madalla ala aksar min isnain, madalla ala aksar min isnain bi ziyadatin waw wa nun au ya wa nun fi akhirih. Nah, bi ziyadati waw wa nun au ya wa nun fi akhirih. Jadi apabila sebuah kalimat lebih dari 2 kemudian diakhiri dengan sebelum akhir diakhiri dengan huruf ya dan nun atau waw dan nun, maka disebut dengan jamak mudzakkar salim. Kok bisa? Ya, emang begitu kaidahnya. Oke, bisa dicontohkan seperti ini. Raditu anil katibina. Raditu anil katibina. Asal kalimatnya katibuna, tapi bisa juga katibina. Nah, maka ini disebut dengan kaidah jamak mudzakkar salim. Kemudian yang terakhir ada jamak muannas salim yang bisa dijelaskan pakai bahasa Arabnya kayak madalla ala aksar min isnen biziyadati alif wa ta fi akhirih. Jadi sebelum akhir dari sebuah kalimat ada penambahan huruf alif dan ta di akhirnya. Contoh, kan tadi bisa katibina. Nah, itu udah jelas pasti buat mudzakkar salim. Nah, udah pasti jelas itu untuk mudzakkar atau untuk laki-laki. Nah, kalau untuk muannas yang tadi disebutkan jamu muannas salim madalla ala aksar min isnen biziyadati alif wa ta fi akhiri, seperti radiyat anil katibati. Ba-nya panjang karena ada tambahan alif di situnya dan di akhir sebelum
dan di akhirnya ada huruf ta. Katibati, raditu anil katibati. Begitu. Oke, itu untuk contoh-contoh dari kaidah fa'il dan maf'ul menurut mufrad, musanna, dan jama'. Dan jama' terbagi menjadi 3, ada jama' taksir, jama' muzakkar salim, jama' muannas salim. Kemudian kaidah huruf jar. Oke. Kaidah huruf jar di sini banyak ya. Kan jarul ismi itu kan iza sabaqahu harfun min hurufil jar, yaitu apa aja? Ada min, wa ila, wa an, wa ala, terus wa fi, terus walba, yang terakhir walam. Oke, mungkin kita kasih contoh nggak terlalu banyak ya. Misalnya di sini banyak nih di dalam cerita ini. Kita contoh apa ya? Oke. Bikuwatin, bikuwah, bi. Karena huruf ba di awal dari kata kuwatun mestinya bisa jadi kuwatun karena ada huruf ba di awal kalimat. Nah, maka menjadi sebuah huruf majrur. Bikuwatin. Kuwatunnya jadi majrur. Jadi kuwatin karena ada huruf jar di awal yaitu huruf ba. Apalagi misalnya contohnya apalagi? Contohnya apa? Bentar. Fil ma'rokati. Nah, ti. Karena apa? Ada huruf jarnya di awal kalimat fi, yaitu fi. Fil ma'rokati. Asli al ma'rokatu karena ada huruf jar di awal yaitu fi, maka al ma'rokatu jadi majrur, yaitu al ma'rokati. Kalau dijadiin kalimat fil ma'rokati. Kemudian apa lagi? Banyak. Bidofin. Kemudian apa lagi nih? Minarumi, min sahati. Nah, apa lagi? Banyak. Dan pastinya banyak kaidah-kaidah yang banyak contoh-contohnya di dalam cerita-cerita dalam bentuk bahasa Arab. Kemudian kaidah pembagian jenis khobar disertai contohnya. Oke. Anwaul khobar. Khobar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada jumlah, kemudian ada mufrad, yang terakhir ada syibhu jumlah. Kalau mohon maaf dari mufrad dulu ya, yang lebih jelas. Mufrad. Anwaul khabar itu yang pertama itu mufrad. Ya mungkin contohnya seperti yang di awal-awal, hanya tunggal, satu. Contoh yang tadi qaryatun shagiratun itu bentuk dari contoh definisi anwaul khabar mufrad. Kemudian anwaul khabar yang berbentuk dengan jumlah. Nah, di sini juga terbagi menjadi 2, yaitu jumlatul ismiyah dan jumlatul fi'liyah. Oke. Jumlatul ismiyah yaitu apa ya? Misalnya jumlatul ismiyah misalnya Muhammad haflatu hasanun. Muhammad haflatu hasanun. Nah, kalau jumlatul fi'liyah Muhammad najaha fil imtihan. Nah, itu fi'liyah. Fi'liyah berarti kan pergerakan. Berarti ada sesuatu yang menggerakkan tanpa menggunakan kalimat fi'il. Nah, Muhammad najaha fil imtihan. Yang menjelaskan sebuah pergerakan, maksudnya mohon maaf. Yang menjelaskan tentang pekerjaan, pergerakan, amalan gitu. Muhammad najaha fil imtihan. Kalau yang tadi ismiyah Muhammad Muhammad huflatu hasanun. Kemudian syibhu jumlah. Yang terakhir yaitu syibhu jumlah. Mereka juga terbagi menjadi 2, yaitu zorfun dan jar majrur. Jarun wa majrur. Contoh zorfun yaitu
Muhammad amamal jami'ati. Nah, itu zarfun atau posisi atau tempat. Nah, kalau yang jar majrur Muhammad fil jami'ati. Gitu. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir kaidah inna dan wa akhwatuha. Oke. Untuk menjelaskan kaidah inna wa akhwatuha, inna terbagi menjadi beberapa saudara gitu. Karena menjadi beberapa bagian, yaitu inna, wa anna, wa ka'anna, walakinna, walaita, wala Allah. Nah, itu berarti ada 6. Tadulu alal mubtada wal khabar. Gitu. Contohnya apa? Lakinna dunna ayyashura. Ayyashura itu ada di cerita saya, lakinna duna ayyashura. Gitu. Terus contoh dari kata la alal kitaba rakhiso. Gitu. Jadi apabila bertemu dengan kalimat anlan, maaf, inna wa anna wa ka'anna walakinna walaita wala alla, maka huruf setelahnya menjadi mansub. Huruf setelahnya menjadi mansub. Kalau kita sebutnya itu menjadi huruf yang berharokat di akhirnya itu harokat fathah. Ya, yang tadi saya bilang la alal kitaba rohisu, la alal kitaba rohisun, la alal kitaba rohisun, misalnya gitu. Yang tadinya al kitabu rohisun, karena ada kata la alla, jadi la alal kitabu rohis, mohon maaf, la alal kitaba rohisun. Misalnya lagi apa? Anna, inna, bukan anna. Inna, misalnya al jamalu suwarun, al jamalu saburun, mohon maaf, al jamalu saburun. Nah, kita menggunakan kata inna di awal. Innal jamala saburun. Karena apa? Ada kata inna. Sedangkan dalam kaidahnya apabila bertemu dengan kata inna wa anna wa walakinna wa ka'anna walaita wala Allah, maka huruf setelahnya menjadi mansub di akhir harokatnya. Begitu. Tayyib. Al-an uridu sa'akhtamu hadza liqa idza wajadtum al-qata'at minni atlubu minkum al-afwah. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.